Shalom semuanya. Shalom. Shalom, boleh bangkit berdiri dong sama-sama dong, ayo. Come on. Pasti daripada capek nih kena macet, ya kan. Tapi berapapun kita yang hadir hari ini, siapa yang rindu untuk ketemu sama Tuhan sama-sama. Haleluya, ini acara perdana gabungan ya, PPA ya. So hari ini kita mau sama-sama sukacita, amin. Kita sama-sama mau bernyanyi buat Tuhan, amin. Amin. Kasih tangan kirinya dong, siap gak lu? Siap gak? Siap gak? Siap gak? Siap gak? Siap gak? Yuk kita doa dulu ya sama-sama. Thank you Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Kami tahu ini adalah saat yang mungkin melelahkan karena kami baru aja pulang kerja atau pulang dari semua kegiatan kami. Tapi kami percaya ketika kami berada di rumah Tuhan, kami mengingatkan diri kami akan kesetiaan Tuhan. Di situ kami menjadi segar kembali. Kami jadi kuat kembali. Karena kami percaya di dalam-Mu ada pengharapan. Di dalam-Mu ada sukacita. Di dalam-Mu ada damai sejahtera. Dan kami percaya kami bisa menikmati Tuhan. Menikmati keintiman dengan Tuhan. Karena Engkau adalah yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kita yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan Amin. Amin. Haleluya. Percaya He is mighty to save. Amin. Our God is mighty to save. Come on. Everyone needs forgiveness, kindness of a Savior, the hope of nations. Everyone needs forgiveness, kindness of a Savior, the hope of nations. Come on, everybody, sing it. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever, forever. Author of salvation, heroes and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find. So take me as you find. All my fears and failure. Feel my life again. I give my life to follow everything I believe in. And I surrender. Oh, say, everybody sing it. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Oh, forever. Author of salvation, heroes and conquered the grave. Jesus conquered, Savior, Savior, Savior. He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, Author of salvation, heroes and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Berikan sorak-sorai dong buat Tuhan kita, come on. Kami percaya Tuhan Kau mengalahkan maut. Biar cahaya-Mu menerangi setiap kami. Semuanya katakan, shine,
singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Say, Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Heroes and conquerors. Someone got time. Say, Savior, Savior. He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Order of salvation. Heroes and conquer the grave. Jesus conquered the grave. Shine a light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the Savior. So Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Amin Tuhan. Kami percaya ketika kami berkumpul Kau hadir. Bahkan sebelum kami tiba di sini Kau pun ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Biar mengalir kuasa-Mu di tempat ini. Biar mengalir kuasa-Mu di tempat ini. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih. Lewat lembah gelap, katakan Kau temani aku.
sukacita kami. Dalam perjalanan kami, hanya Engkau yang bisa buat kami aman. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk teman-teman. Saya persilakan Pak Alex untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semua bagi berdiri yuk. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Om Alex. Happy birthday Om Alex. Happy birthday Pak Alek. Ayo mari kita sama-sama kita angkat tangan kita untuk memberkati Pak Alek. Ya Bapak, terima kasih, kami syukur 1 tahun lagi Engkau tambahkan kepada gembala kami, Bapak kami yang terbaik yang sudah Engkau berikan bagi kami semua Tuhan. Umur panjang, kesehatan, perlindungan, dan berkat yang terbaik selalu menyertai gembala kami Tuhan. Berkati Pak Alex senantiasa, jaga, lindungi, pelihara senantiasa, kasih setia hikmat-Mu yang memampukan Pak Alex untuk terus membimbing kami, anak-anaknya ya Tuhan, menjadi anak-anak yang benar-benar sesuai kehendak-Mu dalam kehidupan kami, untuk mencapai destiny yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami serahkan Pak Alex dan juga keluarganya, Bu Sri, Stefan, dan Timi dalam tangan-Mu Tuhan. Kasih setiamu senantiasa baru bagi Pak Alex sekeluarga. Terima kasih Bapak. Kami syukur tak semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya. Pandemi nggak boleh ditiup. Yeay. Ya, ya. Waduh, debus. Mantap. Mantap. Yeay. Happy birthday Om Alex. Thank you semuanya, thank you. Thank you, Pak. Ya, ya. Cuma dipinjam buat foto. Oke, silakan duduk semuanya. Welcome home. Puji Tuhan. Senang sekali malam ini saya bisa berada kembali bersama kalian. Worship night, wow. Udah lama kita nggak ngadain ya. Dan saya kira ini momen yang luar biasa. Malam ini saya mau bukan khotbah sih, cerita-cerita aja. Supaya sebagai pengantar, nanti Yesua bersama tim worship akan memimpin kita menyembah Tuhan. Worship. Tapi sebelumnya saya mau kita dengar cerita-cerita dulu. Suka dengar cerita? Ya. Ceritanya malam ini kita akan berjudul Powerful Worship. Penyembahan yang penuh dengan kuasa. Anak muda zaman sekarang, trennya semakin meningkat, semakin banyak yang ateis. Tidak percaya Tuhan. Dan juga agnostik.
Agnostik bedanya apa sama ateis? Agnostik dia nggak peduli Tuhan itu ada apa enggak. Emangnya gue pikirin. Kalau ateis jelas prinsipnya bilang Tuhan tuh nggak ada. Percaya teori evolusi Darwin dan lain sebagainya. Pokoknya Tuhan nggak ada. Nggak ada pencipta. Dunia terjadi dengan sendirinya. Agnostik bilang gue nggak mau tahu apakah Tuhan itu ada atau nggak ada. Gue nggak mau pikirin. Nggak peduli. Semakin banyak. Kenapa? Pasti banyak sebabnya. Tidak hanya satu. Tapi yang saya mau bilang begini. Salah satu sebabnya adalah karena gereja sudah cukup lama tidak mendemonstrasikan kuasa Allah. Ada yang setuju dengan saya? Kenapa saya bisa bilang begini? Waktu zaman Nabi Elia, bangsa Israel disesatkan karena Raja Ahab menikah dengan Ratu Isabel. Dan Ratu Isabel itu penyembah berhala. Nyembah Nabi Baal, nyembah nyembah dewa Baal dan nyembah Dewi Asyera. Akibatnya Raja Ahab ikut menyembah dan sebagian besar rakyat Israel meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada dewa Baal dan Dewi Asyera. Ada satu nabi, Nabi Elia, disuruh Tuhan untuk mengadakan kebangunan rohani besar di Israel. Dan apa yang dia lakukan? Dia tantang bangsa Israel, nabi-nabi Baal dan Nabi Asyera, ada 850 nabi. Dia tantang dengan sendirian, dia bilang begini, kita tarung, kita tempur. Pertempurannya adalah siapa yang bisa menurunkan api dari langit untuk menyambar habis korban yang kita persembahkan, Tuhan dialah yang benar. Kalau yang berhasil, boleh bantai yang tidak berhasil. Pertarungannya seperti itu, hidup dan mati. Dan Nabi Baal, Nabi Asyera berdoa sungguh-sungguh sampai berjam-jam tidak turun api. Lalu Elia berdoa dan api turun menyambar habis. Dan seketika itu juga, perhatikan ini. Seketika itu juga seluruh bangsa Israel menyembah, sujud dan berkata, Tuhan dialah Allah. Paham, teriak amin, saudara. Nggak perlu diskusi, nggak perlu debat panjang lebar. Waktu Tuhan menyatakan kehadirannya dengan jelas seperti itu, orang nggak perlu lagi diskusi. Terserah, kamu mau ateis, kamu mau agnostik, apapun keyakinanmu, waktu orang melihat kuasa Tuhan itu begitu nyata, setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan menyembah. Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Kita lihat, tolong ditayangkan PowerPoint-nya. Yang pertama kita lihat cerita di zaman perjanjian lama. 2 Tawari 5 ayat 13-14. Ini puncak keemasan daripada kebangunan rohani di Israel. Saya bacakan. Ini adalah peristiwa waktu bait Allah ditahbiskan. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Kalau sudah terjadi seperti ini, rasanya kita tidak perlu berdebat ateis, agnostik, setuju nggak? Mereka akan sujud menyembah kepada Tuhan. Apa yang sebenarnya mendasari latar belakang sehingga peristiwa ini terjadi? Ada umat Tuhan, ada anak Tuhan yang cinta mati-matian sama Tuhan. Bait Allah diawali dengan seorang yang sangat cinta sama Tuhan, namanya Daud. Daud sejak muda dipilih Tuhan untuk menjadi raja bangsa Israel. Setelah akhirnya dia menjadi raja, Tuhan menolong Daud mengalahkan musuh-musuhnya. Lalu kemudian dia mulai hidup tenang dan dia mulai bangun istana buat dirinya. Waktu dia masuk ke dalam istana, tiba-tiba dia sadar. Karena dia begitu cinta sama Tuhan dan Daud bilang begini, mana boleh aku ini
Orang yang dapat kasih karunia Tuhan tinggal di istana yang begitu megah. Sementara tabut Tuhan, lambang dari kehadiran Tuhan, itu cuma ada di tenda yang sederhana. Gak bisa. Aku mau bangun rumah, bait buat Tuhan yang sangat megah. Yang sangat mahal. Bukan mau show off, bukan mau flexing. Tapi Daud cinta mati-matian sama Tuhan. Karenanya pingin buat sesuatu yang sangat mahal, sangat indah, sangat baik buat Tuhan. Tapi Tuhan gak izinkan Daud. Tuhan bilang begini, Daud, kamu mau bikin rumah buat aku. Langit, bumi itu tumpuan kakiku. Kamu mau bikin rumah sebesar apa? Tapi Tuhan menghargai cinta itu. Tuhan sangat senang dengan cinta di hati Daud. Dan Tuhan bilang, oke lah. Tapi jangan kamu yang bangun. Tanganmu sudah penuh dengan darah musuh-musuhmu. Anakmu Salomo, boleh dia bangun. Dan apa yang Daud lakukan karena dia begitu cinta sama Tuhan. Dia kumpulkan emas, perak, permata, barang-barang yang begitu mahal. Saya pernah coba hitung dengan kurs saat ini. Kurang lebih saat itu saya hitung. Lebih dari 1.500 triliun rupiah. Pernah tahu uang 1 triliun? Tahu? Saya juga nggak tahu. Banyak banget, nolnya 12. Ini 1.500 triliun. Dia kumpulkan begitu. Dan bangunan bait Allah itu gak terlalu besar. Jadi sangat-sangat mewah. Dia sediakan supaya nanti Salomo tinggal bangun. Dan Salomo tertular oleh cinta Daud kepada Tuhan. Dia pun cinta mati-matian kepada Tuhan. Dan Salomo bangun. Lalu waktu mau ditabiskan dengan cinta yang bernyala-nyala. Salomo persembahkan korban yang tidak terhitung jumlahnya. Alkitab mencatat itu. Begitu banyaknya korban yang dipersembahkan sehingga tidak terhitung jumlahnya. Dan Tuhan hancur hati lihat semua itu. Tuhan terharu dan Tuhan hadir dalam segala kemuliaannya. Yang paham boleh teriak yes. Kita lihat waktu ada anak Tuhan yang cinta mati-matian sama Tuhan. Tuhan turun melangkah dari surga. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan menjadi percaya dan menerima Tuhan dalam hidupnya. Kita lihat yang kedua saudaraku. Di perjanjian baru kita lihat dari zaman ke zaman. Bagaimana hal yang sama terus terjadi. Kisah para Rasul 16 ayat 24-26. Ini adalah waktu Paulus dan Silas itu menginjil di kota Filipi. Berat sekali, belum ada orang-orang yang percaya di kota Filipi. Dan satu peristiwa terjadi singkat aja. Orang-orang Filipi marah. Lalu ditangkaplah Paulus dan Silas. Diadili dan digebukin. Lalu dimasukin penjara. Dipesan kepada kepala penjara. Ini penjahat nih. Ini kamu harus tangkap dan masukkan ke penjara yang paling ketat penjagaannya. Jangan biarkan dia bebas. Kita lihat apa yang terjadi. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ups, mundur. Yes. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah semua belenggu mereka semua. Bisa lihat semua? Kenapa hal ini terjadi? Sama. Ada anak Tuhan yang cinta mati-matian sama Tuhan. Paulus dan Silas cinta mati-matian sama Tuhan. Nginjil, susah payah. Malah digebukin, dimasukin penjara. Tapi mereka nggak komplain, mereka nggak marah sama Tuhan. Dan mereka akhirnya menyanyi buat Tuhan. Nyembah Tuhan. Tuhan nggak tahan hatinya. Tuhan buat mujizat. Dan hari itu, kepala penjara dan seisi keluarganya bertobat terima Yesus. Dan banyak orang di kota Filipi bertobat terima Yesus.
Karena Allah melangkah turun dari surga. Karena ada penyembahan dari anak Tuhan yang cinta mati-matian sama Tuhan. Yang ketiga di zaman sekarang, saudara. Apa yang terjadi? Apakah itu cuma di Alkitab? Enggak loh. Kita lihat ya. Yang sebelah kiri itu bapaknya. Yang sebelah kanan anaknya. Bapaknya sangat terkenal. Dia adalah orang Amerika, penginjil yang berjuang mati-matian untuk menginjil di Cina daratan. Dan Cina saat itu masih dikuasai komunis dan sampai sekarang masih komunis. Tapi saat itu begitu ketatnya melarang agama-agama. Semua agama dilarang. Dan orang-orang Kristen dikejar-kejar, dibantai, dibunuh. Kalau kamu ketahuan Kristen, kamu akan ditangkap, dibantai dan seluruh keluargamu juga dibantai. Dan Dennis Belcom itu dengan penuh keberanian dia masuk menyusup ke Cina dan menginjil di bawah tanah. Artinya bawah tanah bukan masuk ke bumi, bukan dia, tapi ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi. Ya, dia menginjil, bertahun-tahun dia menginjil. Lalu kemudian ini anaknya, Sharon Belcombe Lau. Lau itu marga suaminya, orang Chinese. Saya mendengar kesaksian Sharon Lau itu di acara Empower 21 di SICC tahun 2013. 9 tahun yang lalu sampai hari ini kalau saya cerita tentang hal ini, selalu saya pengen nangis. Mudah-mudahan kali ini saya nggak nangis, saya bisa nahan emosi saya. Sangat emosional saya mendengar kesaksian ini. Saya mau saksikan sama saudara. Apa yang Sharon Lau bagikan saudaraku? Saat itu usia Sharon 13 tahun, teens, ya remaja. Dan pemberontak, lagi cari identitas diri. Dan sangat tidak suka hal-hal yang spiritual, padahal bapaknya penginjil. Tapi dia sebel kalau bapak yang nginjil segala macam. Wah, dia pokoknya jangan cerita Yesus lah. Jangan cerita Tuhan lah sama saya. Itu Sharon Lau saat itu. Masih belum terima Yesus. Masih sebel dengan segala sesuatu yang sifatnya kerohanian. Apa yang terjadi? Bapaknya ini secara berkala, entah berapa lama sekali, itu masuk. Jadi base mereka di Hong Kong. Saat itu Hong Kong masih di tangan Inggris, bebas. Bukan di bawah pemerintahan Cina. Kalau sekarang sudah di bawah pemerintahan Cina. Base mereka tinggal di Hong Kong dan secara berkala Dennis Belcom dengan tim masuk ke Cina untuk memuridkan orang-orang Cina daratan di bawah tanah, sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba saat itu Sharon entah kenapa dia ingin ikut bapaknya. Belum pernah terjadi dia mau ikut. Karena penginjilan ini sangat sulit saat itu. Ya. Nah dia bilang sama bapaknya, aku ikut dong. Bapaknya senang, tumben nih anak. Ayo ikut. Masuk mereka ke sana, saudaraku ternyata ibadahnya itu di tengah-tengah hutan, malam hari, gelap gulita. Dari titik di mana mereka naik kendaraan sampai kepada tempat di mana mereka beribadah, itu jalan kurang lebih 10 km. Jauh. Masuk dalam hutan. Nah, Sharon Lau ngomong gini, aduh gue ngapain ikut kayak begini ya. Tapi entah kenapa dia ikut hari itu. Dan apa yang terjadi? Dia lupa persisnya, tapi mungkin sekitar 1-2 kilometer menjelang tempat itu, tiba-tiba Sharon itu mulai merasakan satu perasaan yang sangat aneh. Kok saya rasa ini ya, kenapa ya? Aneh, ada sesuatu yang belum dia pernah rasakan. Dia mulai rasa seperti dia mau nangis, tapi nggak tahu kenapa sebabnya. Ada sesuatu yang aneh. Lalu terus perasaan itu semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin kuat. Lalu tibalah mereka sampai ke tempat ibadahnya. Apa yang terjadi? Waktu pintu dibuka, Sharon kaget luar biasa. Di tempat yang tidak terlalu luas, itu berkumpul ratusan orang berdesakan. Orang-orang Cina. Mereka saat itu sedang nyembah Tuhan. Dan begitu masuk ke dalam ruangan itu, Sharon Lau hari itu terima Yesus. Dilawat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang kuat. Kenapa? Saya ngatur nafas dulu ya. Saya emosional kalau cerita ini. Di dalam itu ada ratusan orang Cina nyembah Tuhan tanpa suara dan tanpa alat musik. Kenapa? Karena mereka takut kalau suara mereka sama-sama nyanyi, itu kedengaran sama polisi, mati semua mereka. Dibantai. Jadi mereka cuma khotbah aja ya bersuara, tapi nyanyi tidak pakai suara.
Jadi ada pemimpin pujian bicara, kita nyanyi lagu ini. Oke, 1, 2, 3. Mereka nyanyi dengan penuh semangat tanpa suara. Dan air mata mereka ngalir dengan deras. Mereka nyembah Tuhan. Tanpa musik. Tanpa suara. Hari itu Sharon Lau terima Yesus. Dan sekarang dia jadi penginjil yang dipakai Tuhan luar biasa. Hari itu dia mulai pelayanan ikut papanya. Itu Sharon Lau di Empower 21 dia bersaksi. Ada satu kemuliaan Tuhan yang luar biasa yang dia alami. Kenapa? Karena ada ratusan orang Cina nyembah Tuhan karena punya hati yang sangat mengasihi Tuhan. Cinta mati-matian sama Tuhan. Nyembah Tuhan tanpa suara, tanpa alat musik. Dengan segenap hati mereka nyembah Tuhan. Kemuliaan Tuhan turun di tempat itu. Bahkan sampai jarak 2 kilometer, bahkan lebih dari itu. Kemuliaan itu menyebar dan itu yang siaran baru tahu. Ternyata dari jarak kurang lebih 2 kilometer dari tempat itu, dia mulai dijamah Tuhan. Dia gak ngerti perasaan apa itu. Dan waktu dia masuk, seketika itu juga kemuliaan Tuhan menaungi dia. Sharon yang tidak percaya Tuhan, yang gak peduli Tuhan, yang sebel sama segala sesuatu yang rohani, malam itu bertobat terima Yesus. Jadi hal itu masih terus terjadi. Dan kita berdoa di tempat ini juga terjadi. Kalau ada Tuhan menemukan anak-anak Tuhan yang cinta mati-matian sama Tuhan, nyembah Tuhan. Dan setelah ini kita akan masuk dalam penyembahan, dalam pengurapan. Dan saya akan minta nanti Yesua pimpin kita nyanyi lagu Christ is enough for me. Ada satu cerita di balik lagu ini, saudaraku. Dimulai dari tahun awal abad 1900 atau abad 20, 1900-an. Ada seorang anak muda di Wales, Inggris, di Wales. Anak muda namanya Evan Roberts. Evan Roberts bertobat terima Yesus usia 13 tahun. Sejak saat itu dia merasakan cinta kepada Tuhan yang sangat luar biasa dan dia bilang, aku mau bayar harga berapapun juga untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan apa yang dilakukan Evan Roberts, dia mulai berdoa, minta kebangunan rohani yang besar terjadi di Wales. Terus dia berdoa dan dia mulai ajak teman-temannya anak-anak muda berdoa. Mereka berdoa di sebuah gudang kecil bertahun-tahun lamanya. Malam demi malam mereka berkumpul dan berdoa. Dan satu waktu terjadi, kebangunan rohani yang besar terjadi. Di Wales, apa yang terjadi? Orang-orang di tengah jalan tiba-tiba diperlihatkan neraka, bertobat. Nangis-nangis. Dan barbar di kota itu semuanya tutup. Kenapa? Setiap malam ada ibadah yang dipadati. Seluruh kota datang ke gereja. Tiap hari nyembah Tuhan. Ada lawatan Tuhan yang sangat dahsyat. Itu berlangsung 1 tahun tapi dampaknya sangat luas. Kenapa? Dari tempat Wales ini menyebar ke Azusa Street. Kalau kalian pernah dengar Paniko sering ngomong Azusa Street. Pentakosta yang kedua itu dimulai dari Wales. Nyebar ke Azusa Street dan dari Azusa Street mengalir aliran Pentakosta. Yang sampai hari ini diperkirakan hampir 1 miliar orang bertobat melalui kegerakan Pentakosta ini. Anak muda, 1 miliar orang bertobat dimulai dengan seorang anak muda namanya Evan Roberts yang cinta Tuhan mati-matian. Berdoa ngajakin teman-teman doa. Nah, Christ is enough for me. Apa cerita di balik ini? Melalui kebangunan rohani yang dimulai oleh Evan Roberts, muncullah penginjil-penginjil. Dan salah satu penginjil pergi ke India untuk menginjil. Dan melalui penginjilannya satu keluarga dimenangkan bagi Yesus.
Dan itu daerah yang fanatik. Kemungkinan besar agama mereka Hindu. Ya, sangat fanatik. Tapi satu keluarga dimenangkan bagi Yesus. Lalu kepala sukunya, kepala desanya menjadi marah karena tahu ini orang terima Yesus dan mulai bersaksi tentang Yesus kepada tetangga-tetangganya. Dia marah, lalu diadakan rapat desa dan keluarga ini dibawa ke tengah-tengah desa siap untuk dianiaya sampai mati. Lalu kepala keluarga ini diancam sama kepala desa. Kamu harus nyangkali Yesus, kalau enggak keluargamu saya bantai. Sekarang sangkali, dia tetap tidak mau. Dan ucapan-ucapannya tentunya dalam bahasa India yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris, ini menjadi dasar daripada lagu ini. Lirik lagunya itu adalah ucapan daripada orang kepala keluarga ini. Dan apa yang terjadi saudaraku? Kepala desa perintahkan 2 orang anaknya dibunuh. Mati. Sekarang kamu mau sangkali nggak? Kalau kamu nggak sangkali, istrimu akan saya bunuh. Dia tidak mau sangkali Yesus. Dan kata-katanya seperti ini. Di dalam lagu ini. Christ is enough for me. Istrinya dibunuh. Dan terakhir dirinya. Kalau kamu nggak mau sangkali, kamu akan saya bunuh. Dia tetap. No turning back. No turning back. Dan dia dibunuh. Setelah dia dibunuh, kepala desa kagum. Kok ada ya orang yang seperti ini? Apa yang terjadi? Kepala desa itu bertobat terima Yesus. Dan seluruh desa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya undang Yesua, kita naikkan pujian ini. Dan saya setelah sekali menaikkan, nanti saya minta salah satu mentor, staf gembala juga boleh pegang itu. Saya akan mengadakan pengurapan. Silakan Yesus. Oke, untuk pengurapan pertama saya minta kapten, head, dan pengurus school. Nanti ya setelah lagu ini ya. Oke. Yuk. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me.
bangkit berdiri, katakan, ku bawa hatiku, angkat tanganmu sembah Dia. Penyembahanku, katakan apa? Ku semakin berkurang, Yesus makin berkurang. Yang sudah boleh duduk. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah, semua karena anugerahmu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku Tuhan, ku bawa hati. Mari angkat tanganmu, katakan, penyembahanmu. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin hanya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Mari angkat tanganmu, katakan, biar ini jadi kerinduan kita. Ku lepas semua. Angkat tanganmu, katakan, oh kanana masyere, hiana masyere, mengiringmu. Oh, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan. 43265 ya. Karena selalu kami rindukan ikana nama syiri
Disembah Kau, kami rindu mengikut-Mu, kami rindu mengenal-Mu, kami rindu mengiring-Mu, Tuhan, ku rindu mengiring-Mu. Hadir di sini, Kau hadir di sini, Kau hadir di sini, Kau hadir di sini. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh. Yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh. Buat kalian yang belum bisa berbahasa roh, it's okay, just say thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Kau, kami butuh Kau, aku butuh Kau, aku rindu Kau, kami rindu, oh kami haus, oh kami lapar akan Engkau, oh kami lapar akan Engkau, oh kami rindu, kami haus, jamah kami, oh lawan kami, oh ubahkan kami, Roh Kudus, oh Roh Kudus, yeah, la 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 la, Masia la 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 la, ba 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 la, Ikana la 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 la, Masia la 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 la, yeah na 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 na, yeah na 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 mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bolehkah kita
kita berdiam diri sejenak dalam hadirat Tuhan. Rasakan Dia hadir. Rasakan Dia hadir di sini. Dia dekat dengan yang patah hati. Sebelum kita memanggil Dia, Dia lebih dahulu memanggil nama kita. Sebelum kita mengenal Dia, Dia lebih dahulu mengenal kita. Just pejamkan matamu dalam hadirat Tuhan. Rasakan Dia hadir di sini. Pejamkan matamu, berdiam diri. Rasakan Sang Bapa hadir di tempat ini. Oh, rasakan Dia hadir. Rasakan Dia berkata, I love you. Aku mengasihimu. Aku mengasihimu, kata Tuhan. Kau berharga di mataku. Kau mulia di mataku. Engkau bukan produk gagal, kata Tuhan. Bolehkah berdiam sejenak dalam hadirat Tuhan? Rasakan Dia hadir. Rasakan Dia hadir. Jesus. 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 Bagai labirin yang tak bertujuan, kulihat arah tak berujung jalan. Hari-hari pun penuh kekosongan, tapakku menghilang perlahan. Kapan pernah ku minta Kau untuk datang, menginginkanmu bahkan tak terbayang. Dan di sana Kau di tempatku hilang, menemukanku kering dan usang. Kau bawaku pulang, kembali bersamamu, penebusku, Yesusku. Kau menanggung dosaku, takkan ku hilang lagi. Lahir ke dunia untuk mencari jiwa yang tak ada harapan lagi. Bahkan kasih-Mu diberi sampai mati, memalingkanku pada diri-Mu. Dan kini aku pulang, kembali bersamamu, penebusku, Yesusku. Kau menanggung dosaku, takkan ku hilang lagi. Kau yang terlebih dulu.
persembunyianku. Aku kembali padamu Tuhan. Kau menerimaku apa adanya. Kau menerimaku apa adanya. Kini ku kembali, tak peduli seberapa hancur hidupku, kau mau menerimaku. Tak peduli seberapa kotor aku, kau mau menerimaku. Tak peduli seberapa hancur aku, kau mau menerimaku. Tuhan, bawaku pulang. Kau 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 Yesusku, kau menanggung dosaku. Takkan ku hilang lagi, kau yang terlebih dulu menghampiri diriku. Kau menggenggam jiwaku. Takkan ku hilang lagi. Takkan ku hilang lagi. Tak bisa lari kemana-mana lagi. Di tempat terkelam engkau ada. Di dalam kelemahanku kau ada. Saat ku melupakanmu kau ada. Saat ku pergi menjauh kau dekat Tuhan. Kau sungguh dekat Tuhan. Kau sangat dekat Tuhan. Oh. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus,
apa yang harus ku buat. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Kau pikul segala bebanku. Mari katakan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan Mari angkat tanganmu. bebaskanku. Angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan, Dia Ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Semua yang butuh Tuhan, angkat tanganmu. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia
beberapa di antara kami datang dengan beban berat. Banyak yang gak ngerti apa yang kami alami. Mungkin beberapa di antara kami, Tuhan, kami memendam apa yang sedang kami sebenarnya rasakan. Beberapa dari antara kami ada yang mungkin sudah mengambil keputusan sebenarnya gak mau ikut Tuhan sungguh-sungguh lagi. Karena kami takut gak cukup baik, kami takut gak cukup menyenangkan hati Tuhan. Tapi biar hari ini Bapa kami datang dengan keberanian menghampiri tata kasih karunia-Mu. Karena Engkau menerima kami apa adanya. Engkau Maha Pengampun, Engkau ubahkan kami, Engkau pulihkan kami. Semakin indah, semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Berapa banyak di tempat ini yang rindu untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Bolehkah angkat tanganmu? Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Dan katakan, Bapa aku rindu. Bapa aku rindu. Bapa aku rindu. Semakin jauh aku malah semakin gak bisa apa-apa. Tapi hari ini aku datang bersujud di hadapan-Mu. Mungkin tidak secara fisik, tapi tubuh rohani kami, roh kami bersujud di hadapan Tuhan. Kami cuma mau bilang, Tuhan, kami butuh Engkau. Untuk bebas dari kelemahan, untuk bebas dari keterikatan kami. Bebas dari dosa kami butuh Engkau, Tuhan. Dan hari ini kami mengambil keputusan untuk mendekat. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih. Mari katakan, sujud. Sujud di altar-Mu, sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebas.
Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba. Bapa, ku mengasihi, ku mengasihimu. Katakan lebih dari segalanya, lebih dari. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan, hamba Bapa, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku Tuhan, bagiku. Ku naikkan syukur padamu, ku naikkan syukur padamu dengan angkat tanganmu, katakan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada arti tanpamu, tiada artinya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini kami di recharge. Kami kembali ingat bahwa kami diciptakan untuk Tuhan. Kami diciptakan untuk dikasihi dan mengasihi Tuhan dan sesama. Dan setiap kami matters, setiap kami adalah ciptaanmu, anak-anakmu yang berarti, yang berharga bagimu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang siap melompat-lompat buat Tuhan. Katakan Amin. amin. Come on, maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Come on, maju ke depan. This last song. Semua maju ke depan. Yuk, come on, let's go. Kita memuji Tuhan sama-sama. Jangan malu-malu. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Move, 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 move. Move, 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 move. Great is our God. Great is our God. Great is our God. Yay. Are you ready to praise the Lord? Come on. Yeah. Everybody jump, jump.
yang mustahil buat Tuhan, amin. Say to you. Say what? To you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Let's go! Nothing is impossible. I'm not gonna leave. I'm not gonna leave. I'm not gonna leave. Everybody say deep down, deep down, deep down. Know that you're here. I know you can. Everybody jump, jump, jump. So you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Everybody say, oh yeah, right now so low, and strongholds are broken. Oh, I am in. Oh, everybody. I'm not gonna leave, say, I'm not gonna leave. I'm not gonna leave by what I need. Everybody say deep down. I hear it. I know that, I know that. You can. Are you ready, church? 1, 2, 3, come on. Oh, yeah, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me nothing. To you, right now, so stronghold. No, I'm leaving. Nothing is impossible. Jesus, 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 Jesus. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe. Everybody say, aye, aye, I believe, I believe. Come on, I believe, I believe, I believe, I believe. It's to you. I can do all things. Nothing is impossible. Your thine eyes are open. Strongholds are broken. I am free. Nothing is. Say, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan aku serahkan kau. Kau Raja. Angkat tanganmu, katakan. Raja.
bertata atas pujian kami Tuhan. Biar kau bertata atas pujian umat-Mu. Percaya kau hadir di sini. Tuhan yang katamu katamu. Terakhir kali, mari kita lompat sama-sama buat Tuhan, amin. Are you ready? Come on. Yesus kau Raja mulia. Agung dan berkuasa sumber kemenanganku layak berkuasa. Terakhir kali yang paling kencang say Raja mulia. Saya bagi Tuhan kita. Boleh 30 detik, 30 detik. Berikan saya buat Tuhan. Jesus. Oke teman-teman, silakan duduk kembali ke tempat kalian. Haleluya. Siap untuk terima berkat Tuhan, amin. Ada pengumuman? Ya, silakan. Oke, shalom teman-teman. Wah, luar biasa banget ya. Aduh, merasa jompo nih. Oke, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan aku mau ingetin, untuk hari Minggu kita masih ada ini ya, ibadah jam 1 siang di tempat ini. Oke, kita mau berdoa dulu untuk persembahan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa yang di dalam surga, Tuhan terima kasih Tuhan. Untuk segala Tuhan, anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan terhadap kami ya Bapak. Bapak sebentar kami juga mau memberikan yang terbaik Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati ya Bapak. Orang yang memberi maupun yang belum memberi ya Bapak. Biarlah persembahan kami Tuhan bisa memuliakan nama-Mu ya Bapak. Kau berkati juga Tuhan orang yang mengelolanya ya Bapak. Biarlah mereka takut akan Tuhan ya Tuhan. Biarlah mereka bijaksana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami juga mau pulang ya Bapak. Biarlah Tuhan kami datang Tuhan tidak sama ketika kami pulang ya Bapak. Biarlah Tuhan lawatan-Mu Tuhan dalam pujian penyembahan kami Tuhan yang terus Tuhan melawat kami Tuhan hari demi hari ya Bapak. Biarlah kami Tuhan semakin cinta Engkau ya Bapak. Semakin mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan sebentar kami mau pulang ya Bapak. Kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Tes. Ya, dikasih kesempatan untuk persembahan dulu, baru terima berkat Tuhan ya. Silakan. Oke teman-teman, sorry aku mau kasih info sebentar. Buat teman-teman semua yang ada di sini, yang sempat tadi storyin, ngevideoin tentang keseruan hari ini, jangan lupa di tag ke tim Ministry DM. Yangenpro.dm. Sabar.
youngendflow.dm, Satu lagi, youthministry.dm. nanti ada hadiah menarik buat kalian semua. Terima kasih. Oke, masih persembahan masih jalan? Sudah? Yuk kita bangkit berdiri. Sebelumnya saya mewakili semua mengucapkan terima kasih. Yesua dan semua singers, pemain musik. Thank you so much. Juga tim Mulmed, thank you semua yang sudah melayani. Juga semua yang sudah mempersiapkan dengan doa, dengan kesungguhan hati, kita semua dilawat Tuhan. Amin. Thank you semuanya, biar semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita buka hati dan kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Pribadi-pribadi yang dipilih oleh Tuhan dan ditentukan untuk melakukan hal-hal yang mulia bagi Tuhan. Saat ini pulanglah dan terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera serta sukacita yang berlimpah-limpah. Dicurahkan Bapa dari surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Dicurahkan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya.